Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Ungke Siau bersama dengan teman saya Aso Tagulanda. Kali ini kita akan membahas mereaksi salah satu video yang lagi viral di YouTube, yaitu aksi dari Mama Skario yang berjudul Mama Skario mengirim santet ganas. Teman-teman semua, Ungke Siau, saya bersama dengan Aso Tagulanda. Kita simak video dari Mama Skario dan sambil kita react. Ini sampai musiknya itu dibuat ya sedikit-sedikit seram gitu. Seram dipakai lilin. Oh, ini ada santet adalah ilmu yang paling ditakuti. Siapa yang takut? Yang paling ditakuti itu adalah Tuhan. Nggak tahu, dua. Ada dua. Wah, nyembah siapa nih? Dan pasti nih, pasti setan. Oh, tiga rupanya. Ini di hutan kayaknya. Kalau mau lihat, ini hanya di sekitar halaman lah, atau tidak pada di dalam hutan. Karena dia semak-semaknya kayak sudah potong-potong. Nanti akan dimulai. Seru nih kan. Banyak banget cincin batu akik. Ini batu akik dari mana ini? Pakai kain merah lagi. Ini kain merah ini apa? Dia menyuka warna merah atau gimana? Kita mulai ritual. Lakukannya. Ini bersama-sama. Ini bakal kemenyan. Betul? Nah, sebelum kita membahas video atau mereaksi video dari Mama Skario mengenai santet ini, kalau di Siau Tagulandang itu orang Nusa Utara lah, terkenal namanya itu opo-opo, atau ada sebutan lain, bro? Pui-pui. Kalau Pui-pui balacai. Pui. Begitu. Jadi selain itu kita memang di daerah kita juga memang kadang bisa hampir sama di daerah lain juga, tapi namanya saja berbeda. Nah, kita ingin mengupas apakah santet itu benar atau tidak, atau bisa memiliki kekuatan yang mana, kekuatan yang lebih besar, santet mereka atau santet siapa saja. Tapi di sini kita fokus saja ke video itu, kita react videonya apakah Mama Skario ini benar-benar ahli santet atau bisa mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Karena di kontennya saya melihat ada tentang channel tersebut, itu salah satunya juga membahas tentang ilmu-ilmu ya, salah satu contoh ada ilmu kebal dan lain sebagainya. Namun saya Ungke Siau ini Aso Tagulanda belum bisa percaya itu, karena daerah kami juga banyak hal-hal itu, tapi tidak dapat dibuktikan, hanya sekedar cerita. Di sini kita akan lihat. Dia pakai lilin nih, lilin ini ya. Pakai HP lagi, sudah canggih dulu. Pakai foto dicetak, sekarang sudah pakai HP canggih sekali fotonya. Ini boneka ini kayaknya seperti boneka yang ada dijual di toko-toko boneka voodoo. Oh ya, santet ini hampir mirip dengan voodoo di Afrika. Wah, pakai keris lagi. Bro, ini menarik ini. Saya lihat ini kan bakar kemenyan pakai HP. Kalau dulu kan pakai foto biasa dicetak di studio. Sekarang pakai HP. Jadi bagi teman-teman sekalian, kalau mau teman-teman menebak ketika orang punya HP, pegang HP itu bau kemenyan, berarti dia dukung santet. Itu salah satu. Kita lihat di sini nih ada menggunakan foto. Jadi foto cewek ini kayaknya di HP tapi disembunyikan wajahnya ini.
Begini aja, lebih jelas pakai foto kita aja, toh? Pakai foto kita aja supaya dapat dibuktikan ini benar apa tidak. Ini jangan foto orang yang sudah tidak ada atau foto di kalender atau di mana ini. Foto orang kenal tapi santetnya tidak masuk. Ini kan sampai mungkin kita belum lihat sampai akhir video apakah efeknya dari santet ini untuk si yang ada di foto ini dulu ya, karena ini bahas konten yang ada asap-asapnya jadi harus asap dulu. Oh ya, ini sudah pakai telur ayam ini, ayam kampung atau ayam apa ini, ayam ras ya? Ayam kampung. Ayam kampung. Oh ini gini pemirsa semua, kita harus berterima kasih kepada dukun-dukun santet. Ya, terlebih para penjual telur ayam harus berterima kasih karena mereka telur ayam kita juga sebagian ada yang laku. Ya, karena sarana santet salah satunya itu telur. Tapi bukan telur apa-apa, hanya telur ayam. Nah, ada pernah saya dengar telur bebek, telur onta dan lain sebagainya, hanya telur ayam, bro. Ya, Bungke Xiao juga melihat ini ada boneka nih. Boneka ini kayaknya boneka dibeli di toko online ini. Karena bisa teman-teman lihat di beberapa video di YouTube juga boneka voodoo. Bisa. Banyak. Lihat. Itu bonekanya bisa diberdirikan. Tapi kali ini beda. Mungkin kalau yang lain kan pakai di telapak tangan itu media jarum, tapi kali ini dia tidak pegang ini. Entahkah ada metode lain ya, kalian bisa lihatlah di channel-channel yang lain. Wah bro, itu kok Berdiri. bonekanya gerak. Atraksinya sama dengan beberapa video itu pakai telapak tangan, tapi dia nggak pakai telapak tangan ini, nggak tahu pakai apa. Nah, Wah ini asli nih. sungguh menakutkan. Nantilah. Lihat. Siapa yang mau pecahkan ini triknya seperti ini, tapi saya Bungke Xiao tidak percaya dengan hal-hal santet. Saya juga aso, Anda tidak percaya. Santet tidak ditakuti, yang saya takut adalah Tuhan. Nah, bro, kalau di sini saya lihat bunga-bunganya banyak. Ini para penjual bunga harus berterima kasih juga pada dukun santet karena mau tidak mau mereka kan harus membeli bunga, melengkapi alat-alat mereka, dan bukan sedikit bunga yang mereka beli. Ya istilahnya laku lah. Iya, laku. Toh? Jadi memang saya pikir bunga-bunga ini bunga pilihan juga. Nah, saya nggak tahu ini bunga apa ini. Yang penting ada kayaknya seperti yang saya tahu itu bunga 7 rupa ya, Iya, bro. 7 rupa. Berikutnya, bro, santet kelemahannya adalah apa? Dia setengah meter dari atas tanah. Itu daerah yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu santet. Itu hal-hal yang saya ketahui dari beberapa orang yang pernah dan mengetahui mempelajari tentang hal-hal santet. Tapi itu hanya informasi. Saya tidak pernah mengalami hal tersebut. Begitu, bro. Guys, kita pause dulu videonya. Video dari Mamas Karyo. Yang harus perlu kita ketahui adalah, sepengetahuan saya, santet itu ada tanda-tandanya, dan santet itu menurut yang saya ketahui ada kelemahannya. Pertama, kalau tanda-tanda santet ketika Anda berada di rumah, itu atap Anda itu seakan-akan kena hentaman benda keras atau ya contohnya batu, kayak dilempar gitu tapi tidak ada batu, jadi bunyi. Dia Seperti itu kalau santet lagi dikirim. Nah, biasanya itu dalam orang yang sedang tidur atau beristirahat, tapi bisa juga orang yang sedang dalam keadaan sadar beraktivitas. Tapi paling sulit sekali ketika orang tersebut yang disantet tersebut itu dalam tubuh fit. Tapi itu kan informasi saja, belum bisa dipastikan kebenarannya. Bahkan ada beberapa video di YouTube yang
yang menyampaikan atau memperkenalkan bahwa ada beberapa orang itu terkena santet tapi belum bisa dibuktikan kebenarannya. Karena apa? Ung Kesiau tidak pernah kena santet. Karena apa? Saya tidak pernah takut dengan santet dan tidak percaya dengan santet. Bagi yang percaya tentunya pasti dia juga akan kena. Karena apa? Dia mengizinkan hal-hal goib, mengizinkan hal-hal gelap, itu dia percaya. Kalau saya, Ung Kesiau, kamu bro, Mas Dogulana percaya? Tidak. Tidak percaya. Percaya. Saya sangat percaya Tuhan. Bro, pengetahuan saya tentang beberapa informasi budaya yang ada di daerah saya mungkin kurang lengkap. Kalau ada yang mengetahui banyak, saya bisa belajar dengan teman-teman semua maupun subscriber saya. Ataupun yang belum subscribe, jangan lupa ya, subscribe channel Ung Kesiau supaya bisa berkembang. Dan kami juga butuh informasi tambahan ketika teman-teman semua tahu tentang hal-hal yang kita bahas ini. Ya, salah satu contoh santet. Daerah kita ya ada opo-opo, pokos-pokos, pui-pui balacai dan lain sebagainya. Itu hampir sama dengan daerah yang lain, terutama video yang kita lihat. Di daerah Ungke, opo-opo itu sudah ada sejak manusia, sejak daerah kita belum mengenal agama. Agama itu diperkenalkan pertama kali, terutama agama Kristen, oleh para sendeling dari Belanda. Nah, mereka mengabarkan sesuai dengan misi mereka, yaitu gold, gospel, dan glory, yaitu menyebarkan agama mereka di dunia Nusa Utara, terlebih khusus di Siau dan Tagulandang serta pulau-pulau lainnya. Sepengetahuan saya, di daerah kita, di daerah saya, itu ada namanya Megi hitam dan Megi putih. Megi hitam mereka orang-orang yang menuntut ilmu dan berbuat hal-hal yang tidak baik, atau sering ya salah satu menyantet, racun dan lain sebagainya. Dan Megi putih ini mereka adalah golongan yang membantu menetralisir ilmu-ilmu yang nubuatannya jahat. Nah, itu jauh sebelum saya lahir, Aso Tagulandang lahir. Bahkan orang tua saya juga dulunya mungkin belum lahir. Bahkan yang saya baca dan saya dengar, saya lihat dari beberapa penuturan orang tua saya yang terdahulu, mereka pernah diceritakan tentang hal-hal yang di luar dari kemampuan manusia, yaitu bagaimana mereka mencelakakan orang di laut, perahunya terbalik, membakar rumah dengan media pasir hanya ditanam dengan api, kayu api, bahkan hal-hal lain sampai bisa terbang. Kita lanjut dengan react kembali video dari Mama Skario. Nah bro, ternyata Mama Skario ini juga tidak percaya dengan santet, karena di akhir videonya dia menunjukkan trik-trik yang dia pakai sebelum dia memulai. Ya, salah satu dia menyuntikkan sesuatu ini di telur ini, kemudian sampai mengisi atau dan lain sebagainya. Ya, dari sini saya ambil kesimpulan bahwa santet itu belum bisa dibuktikan dan belum bisa dikaji lebih dalam. Hanya bagi orang-orang yang percaya saja, silakan kalian percaya.
Tapi saya, Ungke Siau, Aso Tagulanda, tidak percaya santet. Bagi yang mau menyantet, kami berikan kesempatan dan kasih ultimatum kepada kami, santet kalian berlaku sampai kapan? Supaya ketika channel ini tetap ada, berarti santet kalian tidak pernah datang dan tidak pernah ada sampai kepada saya, Ungke Siau, Aso Tagulanda. Aso Tagulanda. Jadi cukup sekian dari saya, Ungke Siau, bersama dengan Aso Tagulanda. Aso Tagulanda. Nantikan video-video react kita di hal-hal yang sifatnya tidak bisa dibuktikan dan hal-hal yang kami anggap itu masih misteri. Bagi teman-teman atau subscriber sekalian yang mau mengusulkan kita akan mereact video apa saja dan hal-hal yang terkait lainnya, silakan komen di video ini. Komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.